Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini media pembelajaran akan menyampaikan materi aljabar untuk SMP kelas 7 dan sederajat. Pertama-tama kita ketahui dulu isi pembahasan materi yang akan kita bahas. Di sini kita akan membahas mengenai pengenalan aljabar, pembahasan materi aljabar, penyelesaian contoh soal, dan pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Memasuki isi pembahasan yang pertama, yaitu pengenalan aljabar. Apa sih aljabar itu dan bagaimana sih asal-muasalnya aljabar? Nah, ini berawal ketika seorang ahli matematika, astronomi, astrologi, dan geografi yang berasal dari Persia, yaitu adalah Al-Khawarizmi. Beliau lahir sekitar tahun 780 sebelum Masehi di Khawarizm dan wafat ketika tahun 850 sebelum Masehi di Baghdad, Irak. Karena pengaruhnya yang besar di bidang aljabar, Al-Khawarizmi dijuluki sebagai Bapak Aljabar. Untuk pengertian dari aljabar tersebut, menurut Kamus dalam Bahasa Arab yang berarti pengumpulan bagian yang rusak. Selanjutnya kita memasuki pembahasan konsep materi aljabar. Untuk pembahasan konsep materi ini kita akan membahas ada 5 materi, yaitu adalah unsur bentuk aljabar, operasi hitung aljabar, faktorisasi aljabar, pemodelan aljabar, dan yang terakhir adalah pecahan aljabar. Unsur bentuk aljabar 7x dikurang 5y ditambah 2 terdiri dari 3 suku yang disebut trinomial. Untuk bentuk aljabar terdiri dari 2 suku disebut binomial. Contohnya, negatif 7x kuadrat ditambah 9 dan 5b dikurang 8. Bentuk aljabar yang terdiri dari 1 suku disebut monomial. Contoh, negatif 2a dan 4y pangkat 3. Sedangkan bentuk aljabar yang lebih dari 3 suku disebut polinomial. Contohnya, 5x pangkat 4 ditambah 2y kuadrat ditambah 2y ditambah 1. Selanjutnya, pengenalan mengenai koefisien dan konstanta. Pada materi ini, setiap unsur angka yang didampingi oleh huruf atau variabel maka disebut dengan koefisien, sedangkan untuk angka saja disebut dengan konstanta. Tidak hanya itu, dalam unsur-unsur bentuk aljabar juga terdapat suku sejenis dan tidak sejenis. Bagaimana perbedaannya? Mari kita simak dan perhatikan tabel berikut di bawah. Selanjutnya, operasi bentuk aljabar mengenai penjumlahan dan pengurangan. Pada penjumlahan dan pengurangan, bentuk aljabar juga berlaku sifat komutatif dan juga sifat asosiatif. Contoh soal dan penyelesaian. Kurangkan 3x ditambah 4y dengan 5x dikurang 6y. Pertama-tama kita harus menjabarkan berdasarkan soal tersebut. Kemudian mengumpulkan suku sejenisnya. Baru mengoperasikan suku sejenis. Perkalian dan pembagian. Untuk A tidak sama dengan 0 dengan A, M, dan N bilangan bulat, maka berlaku A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Penyelesaian. Pada kali ini, kita menggunakan perkalian suku 1 dengan suku 2. Di sini, sifat distributif merupakan konsep dasar dari perkalian bentuk aljabar. Perhatikan poin A dan poin B. Penyelesaian pembagian. Untuk kali ini, pembagian dengan suku tunggal. Dengan contoh soal, tentukan hasil dari 18p pangkat 3 dibagi 6p kuadrat.
Penyelesaian dengan cara satu yaitu mengikuti aturan pangkat. Pertama-tama harus dirubah ke bentuk pecahan supaya agar lebih mudah. Kemudian mengikuti aturan pangkat. Untuk cara kedua menggunakan FPB. Di sini kita menemukan FPB dari 18P pangkat 3 dan 6P kuadrat adalah perkalian faktor yang sama yang memiliki pangkat terkecil yaitu 6 kali P kuadrat atau sama dengan 6P kuadrat. Selanjutnya perpangkatan. Untuk A tidak sama dengan 0, dengan A, M, dan N bilangan bulat, maka berlaku A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Penyelesaian. Untuk menyelesaikan contoh soal pada kali ini kita menggunakan rumus A pangkat M dikali pangkat N, di mana A pangkat M dikali A pangkat M sebanyak N faktor dengan M dan N bilangan bulat. Untuk lebih memahaminya, mari kita perhatikan dan simak contoh soal serta pembahasannya yang tertera. Selanjutnya, faktorisasi aljabar. Bentuk aljabar yang kamu peroleh setelah mengerjakan titik-titik di atas disebut bentuk selisih dua kuadrat karena terdiri dari dua suku yang masing-masing merupakan bentuk kuadrat dan dihubungkan dengan tanda pengurangan. Dengan demikian, dalam kurung X ditambah Y, dalam kurung X kurang Y merupakan faktor dari X kuadrat dikurang Y kuadrat, sehingga rumus faktorisasi selisih dua kuadrat bisa dituliskan sebagai berikut. Penyelesaian untuk soal yang pertama, X kuadrat dikurang 4, di mana 4 diubah ke bentuk kuadrat menjadi 2 kuadrat. Kemudian contoh soal kedua, 4P kuadrat dikurang 36 sama 4 dan 36 diubah ke bentuk kuadrat menjadi 2 kuadrat dan 6 kuadrat. Contoh soal selanjutnya yang terakhir, 20X kuadrat dikurang 5Y kuadrat. Yang pertama difaktorisasikan dengan sifat distributif, baru 4 diubah ke bentuk kuadrat menjadi 2 kuadrat. Selanjutnya pecahan aljabar, di sini penjumlahan dan pengurangan. Dengan contoh soal pertama yaitu 3 per X kurang 2 ditambah 5 per X kurang 2 dengan penyelesaian tinggal menambahkan 3 dan 5 dengan hasil 8 per X kurang 2. Pada contoh soal yang kedua, di sini kita penyelesaiannya harus menentukan suku sejenis, yaitu adalah suku dengan variabel dan pangkat variabel yang sama. Kemudian setelah menentukan tersebut baru kita mengelompokkan suku sejenis tersebut dan mengoperasikannya. Pecahan aljabar, penjumlahan dan pengurangan dengan penyebut berbeda. Untuk setiap A elemen R, maka berlaku A dikali 1 sama dengan 1 dikali A sama dengan A, sehingga 1 disebut sebagai elemen identitas perkalian. A dikali 1 per A sama dengan 1 per A dikali A sama dengan A per A sama dengan 1, sehingga 1 per A disebut sebagai elemen inverse perkalian. Penyelesaian pada contoh soal kali ini 3/7 ditambah 5/2x, di mana kita mengalihkan 3/7 dengan penyebut dari 5/2x, yaitu adalah 2x. Selanjutnya 5/2x kita kalikan dengan penyebut dari 3/7 yaitu adalah 7. Baru setelah itu penyebutnya kita sama kalikan yaitu 7 dikali 2x dengan hasil 14x. Setelah penyebutnya sama baru kita melakukan pengoperasian penjumlahan. Setelah itu baru kita mendapatkan hasil dari contoh soal. Pada penyelesaian yang lainnya, contoh soal kali ini yaitu Y dikurang 6 per 9 dikurang Y tambah 4 per Y. Cara yang pertama kali kita lakukan adalah dengan menyamakan penyebutnya dengan menentukan KPK dari 9 dan Y, yaitu adalah 9Y. Setelah menyamakan penyebutnya baru kita melakukan aturan suku sejenis dengan pembilang yang dioperasikan. Setelah kita melakukan suku sejenis dan pembilang dioperasikan, baru kita dapat menentukan hasil dari contoh soal tersebut. Selanjutnya perkalian dan pembagian. Pada contoh soal kali ini caranya kita hanya perlu mengalihkan pecahannya saja. Untuk lebih memahaminya, mari kita perhatikan pembahasan contoh soal berikut. Untuk contoh soal pembagian, di sini 4P per 3Q dibagi 2Q per 7P. Dengan cara penyelesaian hanya tinggal mengalihkan pecahannya saja, tetapi untuk lawan pecahan di mana di sini 2Q per 7P kita rubah menjadi 7P per 2Q.
Selanjutnya contoh soal pemangkatan di mana di sini negatif 3 M kuadrat N per 2 MN pangkat 4. Di sini kita menyelesaikannya dengan menggunakan rumus di samping di mana A pangkat M dikali pangkat N dengan M dan N bilangan bulat. Setelah itu untuk menentukan A tidak sama dengan 0 dengan A M N bilangan bulat, maka berlaku A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Selanjutnya menyederhanakan pecahan, di mana menyederhanakan pecahan merupakan membagi pembilang dan penyebut dengan faktor sekutu atau faktor yang sama dari keduanya. Dengan kata lain, menyederhanakan bilangan pecahan dapat dilakukan mencoret atau menghilangkan faktor sekutunya, sehingga pecahan dikatakan sederhana jika pembilang dan penyebut pecahan tersebut tidak lagi memiliki faktor persekutuan kecuali satu. Selanjutnya penyelesaian contoh soal menyederhanakan pecahan, di mana di sini 10u v kuadrat per 3x y kuadrat dikali 6x kuadrat y kuadrat per 5u kuadrat v kuadrat. Cara yang pertama kali kita lakukan adalah untuk mengalihkan pecahan tersebut. Setelah mengalihkan pecahan tersebut, baru kita menyederhanakan dengan menghilangkan faktor yang sama. Selanjutnya pemodelan bentuk aljabar, di mana di sini kita menentukan pemodelan aljabar berdasarkan kalimat yang ada dengan cara mengelompokkan kalimat menjadi beberapa variabel. Di sini contohnya dapat kita peroleh bentuk aljabar I sama dengan A dikurang 5. Selanjutnya berdasarkan contoh soal sebelumnya, kita mengelompokkan juga kalimat per kalimat menjadi beberapa variabel, maka diperoleh di sini ada bentuk aljabar 3x z plus 2 dan juga P sama dengan L ditambah 20. Selanjutnya kita memasuki pengaplikasian aljabar dan penyelesaiannya. Pengaplikasiannya pada siswa, di mana contoh soal kali ini kita memiliki uang 70.000 per minggu. Setiap hari Selasa dan Rabu ada pelajaran tambahan dan hari Jumat terdapat kegiatan ekstrakurikuler. Sedangkan kita memerlukan uang tambahan pada 3 hari tersebut sebesar 10.000. Tetapi kita juga ingin menabung untuk 1 minggu sebesar 25.000. Bagaimana kita menentukan uang tersebut dengan bantuan aljabar? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Penyelesaian 70.000 sama dengan uang saku 1 minggu, 25.000 uang saku selama 1 minggu. Di sini 70.000 dikurang 25.000 sama dengan 3 dikali 10.000. 3 tersebut merupakan 3 hari berturut-turut, di mana Selasa, Rabu, dan Jumat. Sedangkan 10.000 tersebut adalah penambahan pada 3 hari tersebut. Nah, kemudian ditambahkan dengan 1 dikali 6x dikurang 3x. 6x merupakan hari operasional pada sekolah dikurang dengan 3x, yaitu pengurangan pada hari tersebut. Baru kita melakukan pengoperasian untuk menentukan penambahan uang yang diperlukan. Selanjutnya seorang pedagang PMP membeli 5 kg ikan giling sebesar 60.000. 5 kg ikan giling tersebut dibuat menjadi 10 buah PMP kapal selam. Pedagang tersebut ingin memiliki laba sebesar 20.000. Maka berapakah harga jualnya? Mari kita simak pembahasannya berikut. Penyelesaiannya, kita anggap harga jual PMP sebagai X, maka diperoleh X sama dengan 60.000 dibagi 10 ditambah 2.000. X sama dengan 6.000 ditambah 2.000, jadi X sama dengan 8.000. Sehingga harga jual yang diterapkan untuk laba 1 PMP 2.000 adalah sebesar 8.000. Pengaplikasiannya pada ibu rumah tangga, di mana seorang ibu mendapatkan gaji sebesar 2 juta, kemudian mendapatkan tambahan dari suami sebesar 4 juta. Tetapi dibutuhkan 1 juta untuk uang belanja, uang kesehatan 500.000, dan uang sekolah dari kedua anaknya sebesar 3 juta. Sang ibu ingin memberikan uang saku kepada anaknya setiap minggu dan ingin masih memiliki uang tabungan selama 1 juta untuk ditabung. Bagaimana cara menyelesaikannya? Mari kita simak berikut. Penyelesaiannya kita anggap uang saku setiap anak per minggu sebanyak X. Di sini 2 juta ditambah 4 juta dikurang 1 juta sama dengan 1 juta ditambah 500.000 ditambah 3 juta ditambah 4 dikali 2X. Hasilnya 6 juta dikurang 1 juta sama dengan 4.500.000 ditambah 8X. Kemudian baru kita mengoperasikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.